Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Suhaida dengan NIM 202501500142. Di video kali ini saya akan bahas tentang situasi pendidikan Indonesia saat ini dalam perspektif hakikat dan martabat manusia. Pendidikan nasional. Tapi sebagian anak-anak Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah, saya tambahin dengan layak. Dengan layak, karena jika murid-murid yang tinggal di Kabupaten Probolinggo harus menyeberangi jembatan rusak untuk sekolah, ada lagi Indra. Lain lagi halnya dengan siswa SMP Negeri 7 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Hingga kini mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap rumbia. Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kualitas pemerintahan dan inovasi. Jika dilihat dari perspektif harkat dan martabat manusia, pendidikan seharusnya menjadi sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi setiap individu secara adil dan bermakna. Perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Dalam realitasnya, kesenjangan pendidikan masih terlihat jelas. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap guru, teknologi, dan fasilitas. Sementara, sekolah di daerah terpencil masih kekurangan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti kurikulum merdeka dan peningkatan kompetensi guru. Namun, penerapan belum merata. Tidak semua sekolah siap secara fasilitas maupun sumber daya manusia, sehingga tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mandiri belum tercapai secara optimal. Di sebuah SMA negeri di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagian siswa mengaku kebingungan dan mengalami kesulitan karena dituntut untuk sudah menentukan masa depannya sejak duduk di bangku kelas 10. Sebenarnya kesulitannya di pertama-tama itu agak kaget sih ya Kak, karena kan awal-awalnya itu kan kurikulum 2013. Kemudian yang angkatan kita tuh pertama kali adanya kurikulum merdeka ini ya. Jadi kita sebenarnya beberapa anak tuh ada yang bingung gitu kan, harus memilih dan menentukan masa depannya dari kelas 10. Praktik pembelajaran di banyak sekolah masih berorientasi pada nilai, ujian, dan hafalan. Peserta didik kurang diberi ruang untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengenal potensi dirinya. Jika kondisi ini terus berlangsung, pendidikan dapat menghambat pengembangan harkat dan martabat manusia. Kondisi tersebut berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, kemampuan literasi, numerasi, keterampilan hidup, dan daya saing global di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Meskipun tantangan masih ada, berbagai upaya positif terus bermunculan. Dedikasi guru, peran komunitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi modal penting untuk mendorong perbaikan. Perjalanan saya ke sini sekitar 8 km. Ke sini saya menggunakan motor bebek saya. Perjalanan ke sini itu nggak mudah karena banyak bebatuan, terus tanah merah yang harus dilewati. Pernah waktu itu kejadian sempat si motor tuh pes. Jadi di tengah-tengah hutan itu, ya udah diam aja sendiri gitu kan, selangak-selung di orang. Jadi kalau misalkan hujan, kendaraan saya itu disimpan di kampung sebelah. Jadi saya ke sekolah itu berjalan kaki sambil jemput anak-anak juga kan, bisa bareng-bareng jalan bareng-bareng sama anak-anak. Dengan komitmen bersama dan kebijakan yang berpihak pada manusia, pendidikan dapat kembali menjadi sarana peningkatan harkat, martabat, dan kualitas bangsa. Dan saya sih untuk pendidikan, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, dan untuk para guru semuanya semoga
sejahtera lah. Pendidikan menjadi lebih baik lah, meskipun gonta-ganti menteri, gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti kebijakan, itu ya harapannya menjadi lebih baik, terutama untuk generasi muda yang mencerdaskan generasi muda yang lebih baik, berkarakter, itu yang benar. Kayak pendidikan itu lebih merata di Indonesia, jadi semua lingkungan di Indonesia itu bisa terjangkau, bisa mendapatkan pendidikan yang sama.